Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sumiati dari PAUD 4 ingin mempresentasikan lingkungan belajar indoor untuk pendidikan anak usia dini. Yang akan sedikit saya paparkan diantaranya yaitu lingkungan belajar indoor, konsep desain interior, tujuan desain interior, prinsip-prinsip desain interior, serta elemen-elemen interior. Yang pertama mengenai lingkungan belajar indoor. Sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang pada masa itu disebut dengan masa peka. Jadi maksudnya anak saat itu sangat sensitif terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga pada masa ini merupakan saat yang paling tepat bagi anak untuk menerima respon atau rangsangan yang diberikan oleh lingkungannya. Nah, idealnya dalam pengelolaan lingkungan belajar adalah penggabungan dari dua hal, yaitu guru yang superior. Apa sih guru superior itu? Nah, guru yang memadai dalam pengetahuan dan pengalamannya, serta dilengkapi ruangan dengan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan minat anak. Nah, kemudian konsep desain interior. Nah, interior ini mencakup isi atau perabot yang berada di dalam ruang. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata interior berarti bagian dalam gedung atau ruang, tatanan perabot atau hiasan di dalam ruang bagian dalam gedung. Adapun desain itu bisa diartikan sebagai rancangan atau pola ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain berarti gagasan awal, rancangan atau perencanaan, pola susunan, kerangka bentuk suatu bangunan. Next, tujuan desain interior. Nah, tujuan dari desain interior itu sendiri yaitu untuk memperbaiki fungsi, memperkaya nilai estetika, dan meningkatkan aspek psikologis dari sebuah ruangan. Nah, tetapi dalam mencapai tujuan tersebut tentu perlu adanya pengkajian terhadap faktor-faktor apa aja nih yang dapat mempengaruhi penilaian sebuah hunian itu. Nah, faktor-faktor itu menurut Andi antara lain yang pertama luas rumah dan ruang yang memadai. Kalau kita kaitkan dengan PAUD berarti luas ruang TK atau PAUD harus sesuai dengan jumlah murid yang kita punya gitu. Jangan sampai ada anak yang tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk beraktivitasnya. Nah, selanjutnya ada hubungan antar ruang, kelompok ruang, terus pengaturan ruang. Nah, ruang harus ditata sesuai dengan fungsinya. Terus, bentuk denah ruang dengan kemungkinan penyusunannya. Denah ruang dengan penataan yang baik dapat dilihat dari penempatan jendela dan pintu yang tepat. Selanjutnya, prinsip-prinsip desain interior. Nah, prinsip-prinsip desain interior ini semuanya ada 7. Yang pertama ada unity atau kesatuan. Nah, seluruh unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Yang kedua balance atau seimbang. Yang ketiga ada harmoni atau keselarasan. Suatu keselarasan dari pengaturan benda-benda dalam ruang dapat berupa bentuk, warna, tekstur, pola, material, tema, gaya, ukuran, dan sebagainya.
Yang keempat ada ritme atau irama. Yang kelima ada proporsi. Yang keenam ada kontras. Yang ketujuh ada emphasize atau tekanan. Kemudian yang terakhir ada elemen-elemen desain interior. Elemen-elemen desain interior ini yaitu yang pertama diantaranya adalah ruang. Nah, ruangan interior dibentuk oleh lantai, dinding, plafon, serta bukaan pintu dan jendela. Nah, kalau salah satu diantaranya tidak ada misalkan, maka ruang itu tidak bisa disebut sebagai ruang interior atau ruang dalam, karena ruang itu tidak akan bisa digunakan dan tidak akan berfungsi dengan baik. Contohnya, bila nggak ada pintu dan jendela, maka ruangan tersebut tidak dapat ditempati. Terus yang termasuk elemen-elemen desain interior yaitu garis, bentuk, dan pencahayaan. Nah, pencahayaan ini sendiri terbagi ke dalam dua, yaitu ada pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami contohnya apa? Yaitu cahaya yang berasal dari sinar matahari. Kemudian pencahayaan buatan contohnya yang dari lampu. Terus selain pencahayaan ada juga tekstur, warna, dan pola. Alhamdulillah, sekian pemaparan dari saya. Adapun sumber dari materi yang saya paparkan yaitu dari buku Desain Interior dan Eksterior Pendidikan Anak Usia Dini yang ditulis oleh Dr. Sigit Purnama MPD beserta kawan-kawan. Dan sebagian tambahan dari blog Nur Aini yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Belajar Indoor dan Outdoor yang di-upload pada Selasa 1 Maret 2016. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya masih banyak belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.